itu sering mendengar apa itu politik bebas aktif, tetapi tanpa tahu apa maksud dan tujuannya. Apa landasan ideal dan konstitusional pada politik bebas aktif tersebut? Bagaimana sejarah lahirnya politik bebas aktif itu terbentuk di Indonesia ini? Pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1958, apa yang terjadi? Tidak hanya itu, tetapi pada masa Soekarno, yakni pada masa demokrasi terpimpin, Pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, lalu bagaimana dengan masa Orde Baru? Eits, tidak ketinggalan juga pada masa reformasi dong. Ayo simak pembahasannya. kalian tahu nggak sih, politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Politik luar negeri? Iya, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintahan Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan oleh negara dan merupakan pencerminan dari kebijakan nasionalnya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang sesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kata menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila berisi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Atta juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan salah satu prerogatif yang mendukung politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak ada golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia yang dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pada alinea keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan politik nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Politik bebas aktif merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang bertajuk Mendayung di Antara Dua Karang pada 2 September 1948. Maksud dari politik luar negeri bebas aktif ialah agar Indonesia dapat menentukan sikapnya sendiri terhadap konflik internasional. Konsep politik luar negeri Indonesia merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk mewujudkan terjadinya perdamaian dunia. Lantas, mengapa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif? Saat
Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua berlangsung, Amerika dan blok Rusia saling berlomba dalam senjata dan saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi, Indonesia memilih jalur yang berbeda, yaitu tidak memihak kepada blok manapun. Indonesia dalam hal ini menjadi bukti bahwa selain tidak memihak, juga menjadi negara yang bebas dari pengaruh bangsa lain. Of optimism of winning the war by Christmas, which the British. Dalam acara Inter-ASEAN Relation Conference yang berlokasi di New Delhi pada 23 Maret sampai 22 April 1947, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Sultan Syahrir bersama perwakilan bangsa Asia, mengajak untuk bersatu dan berdamai dalam kepentingan bersama tanpa beralasan untuk menang dan menguasai dunia. Sarojini Naidu welcomed Gandhi to the conference. And now, I am going to request the father of our nation, Ia mengatakan dalam pidatonya bahwa perdamaian dunia hanya akan dapat tercapai apabila seluruh bangsa-bangsa dapat bersatu padu, hidup berdampingan dengan damai, serta dapat bersatu dalam ikatan antar bangsa, dalam perbedaan antar suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam posisi NKRI yang tidak memihak pada bangsa dan blok manapun, bukan berarti Indonesia membentuk sebuah blok yang besar yang akan menguasai dunia. Dalam hal ini, Indonesia juga tidak ikut terlibat dalam masalah kedua blok. Dalam kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia tidak ingin mengimbangi blok besar dunia. Tetapi, Indonesia ingin segera tujuan perdamaian dunia tercapai. Sikap yang diterapkan oleh bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa lain kemudian menjadi fondasi yang kuat dalam politik luar negeri Indonesia. Maka, politik luar negeri Indonesia ini sering disebut dengan politik bebas aktif. Politik bebas aktif bermaksud bahwa Indonesia tidak memihak suatu kepentingan dari blok manapun. Tetapi juga, Indonesia aktif dalam memelihara perdamaian dunia dengan meredakan perseteruan di antara kedua blok besar. Selain itu, Indonesia juga bebas dalam mengadakan persahabatan dengan negara-negara yang ada di dunia. Tanpa saling ada permusuhan dan lebih mengedepankan sikap menghargai keberadaan negara itu sendiri. Pada masa demokrasi parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Di mana prioritas utama kebijakan tersebut pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk melawan segala bentuk penjajahan, kolonialisme, dan segala bentuk penindasan di dunia. Era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 atau sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli 1959 atau keluarnya dekret Presiden. Pada masa ini, kehidupan negara dan masyarakat ditandai dengan berbagai kesulitan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk eksis di kancah internasional dengan melakukan berbagai kebijakan politik luar negeri. Selain berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, alinea pertama, kebijakan politik luar negeri Indonesia juga mengangkat masalah jalannya dekolonisasi yang belum rampung di Indonesia, serta mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Sementara itu, sejak pertengahan sampai tahun 1950-an, Indonesia telah menjadi pemrakarsa sekaligus mengambil beberapa peran dari kebijakan politik luar negeri yang mempunyai arti monumental dan sangat penting bagi kelangsungan perdamaian dunia. Nah, contoh dari peran Indonesia pada saat lalu itu adalah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi Asia Afrika bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia dan Afrika demi tercapainya keselamatan dan kedamaian dunia. Konferensi Asia Afrika adalah keberhasilan besar politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Di samping itu, pada tahun 1955, sebuah konsep politik luar negeri Indonesia telah menjadi pembantu bagi negara untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Salah satu contoh dari implementasinya adalah di mana negara Indonesia juga membentuk dan menciptakan solidaritas antar bangsa yang baru merdeka, sehingga negara yang baru merdeka tersebut dapat terbebas dari jeratan penjajahan dan kolonialisme. Forum tersebut dikenal dengan nama Non-Bloc atau Non-Alignment Movement atau NIM. Indonesia masa demokrasi terpimpin diberlakukan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau TAP MPRS nomor 8 /MPRS /1965. Sistem pemerintahan saat itu juga dijalankan oleh seorang presiden, di mana sebagai pemegang kekuasaan. Adapun politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung sejak 1959 hingga 1966 cenderung bersifat revolusioner. Kebijakan tersebut berangkat dari konsep politik Nasakom, Nasionalis, Agama, Dan komunis yang digagas oleh Presiden Soekarno. Konsep tersebut kemudian diterapkan baik dalam urusan dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Melalui konsep Nasakom, Presiden Soekarno menganggap kekuatan politik dunia akan didominasi blok barat dalam bentuk neokolonialisme dan imperialisme yang akan menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme baru. dari sejarah Indonesia, dari proklamasi sampai pemilu 2009 yang ditulis oleh Kerdiwan Wirdayanto. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin lebih condong ke blok timur komunis, baik secara domestik maupun secara internasional. Pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI seiring diterapkannya Nasakom dalam pemerintahan ternyata turut memengaruhi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif seharusnya tidak memihak pada blok barat maupun blok timur, dan seharusnya dapat membantu bangsa-bangsa yang tertindas. Namun, saat itu Indonesia justru cenderung ke blok timur atau komunis yang ditandai dengan dibentuknya Poros Jakarta PKI. Penyimpangan lainnya, Indonesia juga melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal tersebut berangkat dari... Selain itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia justru menciptakan pembagian dunia menjadi dua kutub, yakni All Established Force atau All Deco, yaitu negara-negara kapitalis yang maju, serta New Emerging Force atau NEFO, yang ini terdiri dari negara-negara berkembang. Pada tanggal 3 Mei 1964. Terakhir, keputusan Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga dinilai sebagai penyimpangan terhadap prinsip bebas aktif. Keputusan tersebut merupakan respon Soekarno atas diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Maka dalam sidang PBB, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Meskipun pada masa demokrasi terpimpin menyimpang pada prinsip bebas aktif, namun Indonesia juga mendapatkan beberapa keberhasilan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1956, juga sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB yang merupakan implementasi dari KAA. Africa and Latin America took their turn at the rostrum. Policy is not a policy of seeking for a neutral position in case of war. Selain itu, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia juga berhasil merebut Irian Barat, yakni Papua, menjadi bagian dari wilayah NKRI pada 1 Mei 1963.
Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi pemerintahan. Rezim Orde Baru identik dengan kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun hingga akhirnya lengser ke Prabon akibat gelombang reformasi 1998. Dikutip dari perkembangan politik luar negeri, terutama kerjasama dengan negara-negara ASEAN yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa pada masa Orde Baru telah terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia. Hubungan diplomatik dengan beberapa negara terjalin dengan kurang baik karena karakter pemimpin dan bangsa yang begitu kuat dalam pandangan internasional. Apalagi dengan faktor power shift usai Perang Dingin yang menjadikan politik pada masa itu begitu kuat dan tegas ketika berhadapan dengan dunia luar. Pada masa ini, Orde Baru memfokuskan Indonesia pada sektor ekonomi. Hal tersebut berangkat dari proses pembacaan bahwa faktor-faktor seperti kondisi domestik, modalitas, struktur, dan proses politik luar negeri, agenda utama, isu-isu politik yang dominan, Dan gaya serta pola kepemimpinan politik menjadi sangat berpengaruh terhadap negara Indonesia pada saat itu. Maka dari itu, Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan terkait politik luar negeri Indonesia. Di antaranya dengan membangun hubungan baik antara pihak-pihak Barat dan good neighbor policy melalui ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Pada masa awal Orde Baru, tujuan utama politik luar negeri Indonesia adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitas ekonomi negara dan pembangunan. Untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Adapun beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Orde Baru antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia yang diserukan oleh Soekarno akhirnya dihentikan oleh Presiden RI selanjutnya, yakni Soeharto. Hal tersebut dikarenakan Indonesia berupaya mengembalikan kepercayaan dari negara-negara Barat dan membangun kembali perekonomian bangsa melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Konfrontasi tersebut berakhir setelah ada Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, memutuskan untuk menandatangani perjanjian Bangkok pada 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan asosiasi tingkat regional Asia Tenggara yang dibentuk pada 31 Juli 1961. Indonesia terlibat penting dalam proses pembentukan ASEAN. Pada masa Orde Baru, ASEAN menjadi salah satu barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. memperbaiki hubungan dengan RRC. Sejak Oktober 1967, hubungan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina atau RRC agak kurang harmonis. RRC dinilai punya peran dalam gerakan 30 September atau G30S 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Maka dari itu, setelah Soekarno lengser, Soeharto berusaha memperbaiki kembali hubungan dengan RRC. Hal tersebut dikarenakan Soeharto melihat RRC punya pengaruh krusial dalam politik dunia secara umum dan wilayah Asia Pasifik secara khusus. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi bertujuan untuk mengatasi krisis dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat demokrasi dan liberalisasi sangat terlihat dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca reformasi. Perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi bisa dilacak dari arah kebijakan terkait urusan internasional dalam pemerintahan 5 presiden. Kelima presiden RI kita adalah Bapak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Di sepanjang periode pemerintahan 5 presiden RI tersebut, politik luar negeri Indonesia memang tetap menganut prinsip bebas aktif. Namun,
Namun, fokus kebijakan luar negeri masing-masing presiden berlainan karena pengaruh faktor domestik dan internasional. Periode reformasi ditandai dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Pada era ini, transisi menuju demokrasi didukung dengan pembentukan sejumlah lembaga negara dan regulasi baru, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selepas suatu lengser pada 1998, sistem politik Indonesia berubah secara mendasar, serta jauh berbeda dari era sebelumnya. Masa reformasi menandai peralihan politik Indonesia dari semula di bawah pengaruh otoritarianisme menjadi lebih demokratis. Namun, transisi demokrasi selama awal reformasi terjadi bersamaan dengan pergolakan politik dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Calon reformasi, yakni Gus Dur, Habibie, dan Megawati memiliki peran mengawal tatanan politik Indonesia itu. Ganewati Wuryandari dalam materi orasi ilmiahnya dalam pengukuhannya sebagai profesor riset dalam bidang hubungan internasional menjelaskan bahwa ketiga presiden tersebut merupakan pemimpin transisi sebelum diadakannya pemilihan umum secara langsung. Hingga kini, pemilihan antara presiden dan wakil presiden telah melahirkan dua pemimpin pemerintahan RI, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Masa pemerintahan dua presiden itu berlangsung ketika politik dan ekonomi Indonesia itu stabil. Tantangan politik luar negeri Indonesia pada era SBY dan Jokowi pun berbeda pada tiga pendahulunya. Bagaimana perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi di era reformasi tersebut? Berikut penjelasannya. Pada mulanya, B.J. Habibie yang merupakan wakil presiden Republik Indonesia kemudian diangkat oleh MPR RI menjadi presiden setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Masa pemerintahan B.J. Habibie cukup singkat, yaitu hanya selama 1 tahun 152 hari. Selama B.J. Habibie memimpin, politik tanah air sedang bergejolak, serta konflik di sejumlah daerah, serta ancaman disintegrasi. Masalah politik luar negeri Indonesia paling krusial pada era pemerintahan B.J. Habibie ialah konflik di Timor Leste. Pendudukan militer Indonesia di wilayah bekas jajahan Portugal atau Portugis itu sejak 1975 menjadi masalah internasional. Selain itu, kehendak rakyat Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia semakin menguat. Bambang Wahyu Nugroho melalui artikelnya yang bertajuk Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Reformasi dalam Jurnal Hubungan Internasional Volume 2 tahun 2013 terbitan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjelaskan bahwa konflik Timor Timur menjadi masalah politik luar negeri terbesar dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Tuntutan referendum akhirnya dipenuhi oleh pemerintahan B.J. Habibie. Referendum untuk rakyat Timur Timur lantas dimenangkan oleh kubu pro kemerdekaan, sehingga provinsi itu lepas dari RI pada 1999 dan merdeka menjadi negara baru, yakni Timor Leste. Masa pemerintahan yang singkat dan kesibukan menangani masalah domestik menyebabkan tidak banyaknya inisiatif politik luar negeri pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Selain menyelenggarakan referendum Timor Timur, kebijakan penting politik luar negeri lainnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie ialah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1908 dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang mengesahkan dua konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Presiden RI keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, juga memimpin pemerintah Indonesia dengan waktu yang singkat, yakni sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli tahun 2001. Namun, dalam periode singkat tersebut, Gus Dur gencar melakukan lawatan diplomasi ke mancanegara. Gus Dur tercatat mendatangi 80 negara selama tempo 20 bulan ia menjadi Presiden RI. Kunjungan Gus Dur ini untuk menemui para pemimpin puluhan negara, termasuk Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Gus Dur berupaya menjelaskan kondisi dalam negeri RI kepada para pemimpin dunia tersebut.
Publikasi Kementerian KKP RI yang bertajuk Pengantar Soal Perkembangan Politik Luar Negeri, terutama kerjasama antar negara-negara ASEAN, menyimpulkan arah politik luar negeri Indonesia pada era Gus Dur mirip dengan era Presiden Soekarno. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia menjadi fokus utamanya. Namun, Gus Dur juga mempunyai alasan khusus terkait lawatannya ke puluhan negara semasa ia menjadi Presiden RI. Dalam talk show Kick Andy pada 2008, Gus Dur memberi penjelasan, "Saya menjadi presiden saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Saya berangkat keliling dunia itu, tugas saya cuma satu, yakni membuat integritas wilayah Indonesia tetap terjaga." Menurut catatan Ganewati Wuryandari, di antara inisiatif politik penting luar negeri pada era Gus Dur adalah mengusulkan kerjasama strategis Indonesia, India, dan Tiongkok, serta Forum Pasifik Barat yang terdiri dari RI, Filipina, Australia, PNG, dan Timor Leste. Sayangnya, dua inisiatif tersebut tidak mendapatkan sambutan yang positif. Periode pemerintahan Megawati pun terbilang singkat, meski tidak sesingkat dua pendahulunya. Beliau memimpin pemerintahan RI dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR RI. Langkah MPR yang memberhentikan Gus Dur diikuti dengan pengangkatan Megawati yang sebelumnya ia menjabat sebagai wakil presiden menjadi presiden RI yang kelima. Semasa pemerintahan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri pernah terlibat dalam diplomasi antara dua negara yang berkonflik, yaitu Korsel dan Korem. Ia turut membantu menggalang upaya reunifikasi antara dua negara tersebut. Namun, masalah politik luar negeri yang mirip dengan era B.J. Habibie, meskipun level dampak dan profil kasusnya tidak sebanding, terjadi pada masa pemerintahan Megawati. Pada 2002, Indonesia kalah dalam sengketa wilayah dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Berdasarkan isi keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan beralih menjadi milik Malaysia. Menurut Ganewati Wuryandari, sama dengan periode B.J. Habibie dan Gus Dur, politik luar negeri Indonesia tidak terlalu mempengaruhi dunia internasional. Selain karena masa pemerintahnya pendek, fokus utama negara lebih tertuju ke penanganan masalah yang belum terlepas dari dampak krisis 1998. Meskipun demikian, Indonesia masih mempunyai peran yang signifikan di level ASEAN. Dikutip dari catatan Ganewati, ketika Megawati menjadi ketua ASEAN pada 2003, RI menginisiasi pembentukan lembaga kerjasama negara-negara Asia di sektor keamanan. Lembaga tersebut adalah ASEAN Security Community yang sekarang berganti menjadi ASEAN Political Security Community. Saat ini menjadi salah satu pilar komunitas ASEAN. Pada masa yang sama, Indonesia mulai aktif dalam mendukung perang global terhadap terorisme. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden pertama RI yang dipilih dalam proses pemilihan umum atau pemilu 2004. Pada era SBY, kondisi politik dan ekonomi RI sudah cukup stabil. Masa pemerintahan SBY bisa dikatakan cukup lama, yaitu 2 periode atau 10 tahun, dari tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Secara kelembagaan, praktik politik luar negeri Indonesia pada masa SBY lebih relatif tertata rapi daripada periode sebelumnya. Arah politik itu dilihat dengan langkah Indonesia mengambil posisi sebagai penghubung antara berbagai kepentingan internasional. Itu hasilnya Indonesia diakui sebagai negara menengah atau middle power dengan peran penting di dalam peta politik global.
Di masa pemerintahan SBY, RI meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai isu global governance dan forum multilateral. Indonesia berupaya menjadi aktor penting dunia dengan membawa identitas baru, yakni negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia pun lantang menolak tindak terorisme. Menyitir dari ulasan Ahmad Fuad Fanani dalam SBY and the Place of Islam in Indonesian Foreign Policy, pemerintahan SBY bisa membuktikan kalau tidak segala yang berhubungan dengan Islam merupakan terorisme. Sama dengan SBY, Presiden RI ke-7 yakni Bapak Joko Widodo memimpin pemerintahan dengan masa lumayan panjang, yakni 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Tatanan politik Indonesia sebagai negara demokrasi pun semakin matang, disertai pengembangan ekonomi yang lebih stabil daripada tahun 1998 pasca krisis. Namun, arah politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi tidak sama dengan era sebelumnya. Adi Widiatma dan Ulul Albab dalam artikelnya di jurnal Politika Vol 10 2019 menulis bahwa kebijakan politik pada masa Jokowi nyaris berbanding terbalik dengan masa SBY. Faktor utamanya, pemerintahan SBY mengutamakan fokus keluar atau outward looking, yakni menata hubungan baik dengan luar negeri. Sementara Jokowi dipandang sebagai pemimpin dengan watak inward looking, alias fokus pada dinamika dalam negeri. Sebagai contoh, berbeda dengan masa SBY, sikap Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan pada era Jokowi lebih terkesan pragmatis. RI seakan-akan tak benar-benar niat menyalak Cina sebagai aktor utama polemik yang bersengketa dengan sejumlah negara ASEAN dan juga Amerika Serikat. Aji Widiatma dan Ulul Albab pun menilai RI era Jokowi tak seaktif pendahulunya di forum global anti-terorisme. Meski begitu, fokus inward looking membuat politik luar negeri Indonesia selama masa Jokowi jauh lebih tegas saat terkait urusan domestik. Itu terlihat dari langkah pemerintah RI yang menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri SDA Laut Indonesia. Perlindungan WNI di luar negeri pun lebih diperkuat pada era Jokowi. Sepanjang 3 tahun kepemimpinan Jokowi, yakni sejak 2015 hingga 2017, pemerintahan Indonesia menuntaskan 25.620 perkara hukum yang membelit WNI di luar negeri. Inisiatif politik luar negeri Indonesia dengan fokus keluar sebenarnya sudah dijalankan dengan aktif. Hanya saja, pemerintahan Jokowi lebih berfokus pada isu ekonomi, seperti mendorong CEPA, FTA, dan seterusnya. Signifikansi diplomasi luar negeri RI terlihat pula dari terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Sebelumnya, RI pernah terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008 atau pada masa SBY. Bisa disimpulkan, politik luar negeri Indonesia pada masa Jokowi berbeda dari pendahuluannya. Sebab lebih mengutamakan keuntungan domestik dan kekuatan kedaulatan Republik Indonesia. Namun, meski berbeda, pemerintahan SBY dan Jokowi sama-sama memperkokoh peran Indonesia sebagai negara kekuatan menengah kaca internasional. Saya Fadil Zahra Ramadhani. Saya Ilham Rama Ramadan. Saya Luli Indrayani. Saya Marsha Malina. Saya Naila Putri Eda Swastio. Dan saya Rafael Wilpin.